Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 725 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 15 Juni 2021 dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang ma baloson hamu najat aloni najat, pangit sahiyon, aloni pangit sahiyon, lam mamasu-masu mahamu. Ainaeng tianom munado pasu-pasu ubahen natarjou hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkinkah akan ada kesatuan tanpa ada yang mau berkorban? Mencari teman pasangan hidup kadang memerlukan proses panjang. Tidak hanya masalah cocok atau tidak cocok, karena seringkali kesalahpahaman kecil menjadi alasan pemicu masalah besar. Susah menjaga hubungan agar tetap harmonis dan nyaman, karena hubungan sosial apapun tidak hanya memiliki sisi yang menyenangkan, tetapi juga menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan demi pengorbanan yang harus kita berikan sepanjang usia hubungan. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan suami istri, yang kadang menimbulkan rasa letih, sehingga rasa ego kita menggoda untuk dimunculkan. Sesulit apa sih untuk mempertahankan hubungan harmonis di dalam hubungan persahabatan ataupun rumah tangga? Dalam satu perbincangan tentang perkawinan Kristen, seseorang berkata, kunci untuk membangun hubungan suami istri yang baik adalah keduanya meleburkan diri menjadi satu. Seseorang lain menimpali perkataan tersebut, "Ya, tetapi siapa terlebih dahulu yang harus mau memulai berkorban meleburkan diri?" Harmoni dalam bahasa Yunani, harmonia, berarti terikat secara serasi, sesuai. Harmonis dalam kehidupan adalah keadaan di mana setiap orang dapat saling menjaga hubungan dengan teman ataupun dengan pasangan dengan tetap memberikan aura positif, saling support, dan rasa memiliki satu dengan yang lain. Hindarkan keadaan karena merasa bahwa hubungan sudah dekat
atau karena hubungan sudah lama membuat Anda menyepelekan hubungan yang ada. Mempertahankan apa yang sudah kita dapat merupakan pekerjaan rumah, PR berat, PR besar. Siapapun dalam menjalani hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan rumah tangga, cara alkitabiah yang bisa kita lakukan untuk mempertahankannya. Pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Yang ketiga, hendaklah memberkati. Yang keempat, hendaklah memahami panggilan dan kehadiran dalam hidup ini, yaitu memperoleh berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus, menerima keselamatan, pengampunan dosa. Saudara-saudara, persahabatan yang harmonis, keluarga harmonis, gereja harmonis adalah bila seluruh anggotanya merasa bahagia, yang ditandai oleh berkurangnya keadaan ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, baik eksistensi, aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial diterima dengan baik. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu pun kalau Tuhan tidak bersama kami. Berilah kekuatan surgawi kepada kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami senantiasa, supaya kami bersama dengan Tuhan melakukan firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 725 ayat 1. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.